Oke. Nah, jadi itu ya kemarin tentang teori peluang, lalu tentunya juga dibahas ya tentang peluang-peluang untuk event ya, event yang simple atau simple event, lalu peluang untuk event yang join dengan event lain ya, lalu peluang yang gabungan dari beberapa event ya, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik random variables atau peubah acak ya. Nah, kenapa kita mesti mengingat kembali ya tentang masalah ini ya, random variables ya. Saya yakin sih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua pernah mendengar ini ya, random variables. Atau saya tanya dulu, ada yang masih ingat tentang peubah acak ini? Atau mungkin sebetulnya ada yang mungkin sering bekerja dengan ini ya, random variables ini. Mas Rizky Adi Surya ada? Peubah acak. Kira-kira apa nih? Kalau ditebak-tebak maksudnya peubah acak ini. Variabelnya itu dia dari variabel A ke variabel itu berubah-berubah gitu, Pak. Mungkin. Berubah-berubah. Oke. Ya. Ya, makasih. Ya, ya namanya variabel memang sesuatu yang berubah ya. Jadi konstan, lawannya konstanta ya. Oke, ada lagi yang punya pendapat mungkin atau contoh lah ya. Ya. Oke, mungkin sambil mengingat-ingat ya. Coba kita buat sebuah contoh ya. Jadi apa itu random variables? Mungkin kita lihat dari contoh terlebih dahulu ya. Nah, misalnya kita ingat-ingat kembali tentang contoh kasus yang sering dipakai dalam memperkenalkan teori peluang ya, yakni melempar 3 buah koin ya, 3 buah koin yang kita lempar ya. Jadi bisa koinnya ada 3 dilempar bersamaan atau koinnya 1 gitu ya, tetapi kita lempar 3 kali. Kemudian outcome-nya ya atau hasil percobaannya kita catat gitu ya. Nah, kalau koin kan setiap pelemparan akan menghasilkan 2 kemungkinan hasil ya atau outcome ya atau luaran ya. Jadi bisa head ya atau tail ya. Head atau tail ya. Head atau tail ya. Nah, ini kita lempar 3 kali ya. Jadi 1 2 3 sehingga nanti hasil percobaan ini kita catat ya, kita catat. Jadi ada 3, ada setiap outcome isinya ada 3 head atau tail gitu ya. Nah, misalnya ya dari setiap percobaan ini ya, dari percobaan ini kan muncul 3 head atau tail ya. Jadi misalnya contoh saja misalnya muncul head gitu ya, habis itu tail, habis itu head lagi gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat catatan ya, catatannya adalah jumlah ya, jumlah head gitu ya. Jumlah head ya. Untuk ya setiap outcome ya. Setiap outcome. Nah, untuk setiap outcome ya. Nah, jumlah head untuk setiap outcome ya. Nah, coba kalau kita lakukan percobaan ini gitu ya, melempar 3 buah koin ya. Terus kita catat ya outcome-nya head, misalnya ini head, tail, head ya. Kita catat ya. Nah, lalu setelah itu kita buat catatan yang lain ya. Catatan tambahan, yakni jumlah head untuk setiap outcome ya. Nah, maka untuk kasus ini ya, untuk yang jumlah head untuk setiap outcome ini berarti kemungkinannya ada berapa aja nih? Nilainya untuk yang ini. 1, 2, dan 3. 1, 2,
3. Ada lagi? Dan tidak ada berarti. 0 ya. Tidak ada ya. Nah, jadi apa namanya? Kemungkinan untuk jumlah head untuk setiap outcome itu berarti kan 0, 1, 2, 3 ya. Nah, kalimat ini gitu ya, jumlah head untuk setiap outcome boleh kita rename gitu ya, atau boleh kita beri nama, katakanlah ya, namanya adalah X ya. Nah, X inilah salah satu contoh random variable. Random variable ya. Ya. Nah, sehingga random variable kita yang sedang kita bicarakan di sini kita sebut sebagai X ya. Nah, jadi X ini gitu ya, kemungkinan bisa punya nilai bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Nah, nilai mana yang muncul tergantung hasil percobaannya. Jadi kalau munculnya begini, tail gitu ya. Tail, maka berarti nilai X-nya adalah 0 ya. Jadi kalau muncul head ya, maka nilai X adalah 3 gitu ya. Nah, kalau head tail berarti nilai X sama dengan 1. Nah, inilah contoh random variable ya. Nah, contoh lainnya adalah misalnya kalau kita melempar 2 buah dadu ya. Melempar 2 buah dadu ya. Melempar 2 buah dadu ya. Seperti main monopoli seperti itu ya. Nah, lalu kita amati ya mata dadu yang muncul di atas ya. Jadi mata dadu yang muncul di sini berapa gitu ya. Nah, lalu kita catat ya jumlah mata dadu ya. Nah, ini kita sebut sebagai variabel Y. Nah, berarti Y ini kemungkinannya berapa aja nih? 1, 2, 3. 1 apakah mungkin? 1? Iya, 1, 2. Ini ya, yang ingin kita catat ini nih, jumlah mata dadu. Berarti berapa nih? 2 sampai 12, Pak. Ya, 2, 3 sampai 12 ya. Kalau 1 kan nggak mungkin ya, nggak mungkin 2 mata dadu ini dijumlahkan jadi 1 karena kan paling sedikit 1 ya. Jadi paling kecil jumlahnya adalah 2 ya. Nah, ini juga random variables ya. Nah, jadi kita punya random variable C ya. Punya random variable C ya. Dan kita definisikan sebagai jumlah mata dadu ya. Oke. Nah, karena random variables ini berkaitan dengan eksperimen, juga berkaitan dengan event, ya, bisa dikaitkan dengan event, ya, maka random variables nanti bisa punya peluang, ya, bisa kita hitung peluangnya, ya, bisa kita hitung peluangnya. Jadi misalnya tadi itu ya, kita punya 2 random variables untuk 2 percobaan yang berbeda, X dan Y. X ini untuk percobaan melempar mata uang, Y ini untuk melempar mata dadu ya. Melempar dadu ya. Nah, misalnya saya mau ngitung peluang ya. Menghitung peluang, berapakah peluang ya nilai X sama dengan 1 katakanlah yang simpel dulu ya. Nah, kira-kira cara ngitungnya gimana nih? Berapakah peluang nilai variabel X ya adalah 1? Nah, jadi kan kita sudah tahu ya, X itu adalah jumlah head untuk setiap outcome. Nilainya kan bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Nah, berapakah peluang X-nya sama dengan 1? Cara ngitungnya ya sama saja seperti perhitungan peluang yang kemarin ya. Pakai rumus jumlah event dibagi jumlah sample space ya. Nah, cuma sekarang kita larikan ke
suatu angka nih, ya, yang disebut sebagai random variable ini, ya. Ada yang punya ide bagaimana menghitung ini? Berapakah peluang nilai X sama dengan 1? Kalau X sama dengan 1 itu artinya apa tadi yang saya sebutkan di awal? Jumlah headnya 1. Jumlah headnya 1 ya. Nah, berarti kalau jumlah headnya 1, kemungkinan outcome-nya, ya, outcome percobaannya atau hasil percobaannya berapa, apa aja nih? Yang X-nya, yang head-nya sama dengan 1. Head, tail, Head, tail, ya. tail, head, tail, Tail, head, tail. tail, head. Nah, tail, head ya. Jadi kita punya 3 outcome, ya. Nah, ya udah kita hitung aja kan. 3 dibagi total sample space-nya ada berapa? 4. 4. Ada lagi? Kita melempar 3 ya, 3 mata uang. 9, Pak. Berapa? 9. 9, ada lagi? Setiap ini kan 2 ya kemungkinannya ya. Ini 2, ini 2, ini 2. Berarti berapa? 8, Pak. Nah, 8 ya. Karena kan kemungkinan pertama ya adalah head atau tail 2 ya. Masing-masing kemungkinan ini punya pasangan 2 kemungkinan lagi, 2 gitu ya. Lalu masing-masing ini punya 2 kemungkinan lagi. Jadi totalnya adalah 8 ya, atau 2 pangkat 3 ya. Nah, jadi peluang ya X sama dengan 1 adalah 3/8 ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi itu. Jadi setiap random variable itu bisa punya probabilitas ya. Nah, juga tadi ya, misalnya jumlah mata dadu ya. Jumlah mata dadu juga bisa kita hitung. Tadi ya berapa probabilitas ya? Probabilitas Y sama dengan 2 ya. Nah, Y sama dengan 2 berapa ya? Nah, ya sama dengan 2 ini kan bisa mata dadu yang satunya 1, yang satunya 1 lagi gitu ya. Atau ya cuma 1 ini ya. Ya cuma 1 ini karena kan kemungkinannya hanya 1 ya, sehingga probabilitasnya sama dengan 2 adalah 1 per, kan ininya cuma 1 ya, kemungkinannya hanya 1 ya. 1 per total sample space-nya adalah berapa? Kalau 2 dadu 36 ya. Jadi peluangnya 36 ya. Kalau ditanya P, Y sama dengan 3 ya. Berarti kan kemungkinan outcome yang membentuk Y sama dengan 3 kan 1, 2 atau 21 gitu ya. 21. Jadi ada 2 sehingga nanti 2/36 gitu ya, atau 1/18-nya. Jadi itu ya. Oke, nah itu random variables. Nah, tentunya random variables ada yang apa sih namanya? Seperti ini ya, ada juga yang langsung apa namanya? Muncul dari hasil pengamatan gitu ya. Misalnya kalau kita mengamati waktu antar kedatangan paket data di server katakan ya. Nah, jadi misalnya ya, misalnya kita amati gitu ya, ada paket 1 ya pada waktu ke 0 ya. Pada waktu ke 0 paket 1 masuk ke dalam server ya. Masuk bisa request ya, request ke server masuk ya. Nah, lalu misalnya 0,5 detik kemudian masuk P2 ya. Nah, jadi ini pada waktu kedua ya. Maaf, pada waktu ke 0,5 ya. Lalu misalnya di sini di waktu P3 gitu ya, pada waktu ke 0,7 ya, masuk paket ketiga. Nah, ini kan berarti 0,2 ya. Nah, nilai-nilai ini 0,5, 0,2 ini bisa kita lihat juga sebagai random variable ya, atau variabel acak ya. Nah, itu tentang sekilas tentang random variable ya. Nah, sekarang kita lihat
Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Ini contoh yang tadi ya. Jadi random variable ini adalah nilai yang kita peroleh dari suatu eksperimen ya. Nah, dari hasil eksperimen ini kita mengamati luaran atau outcome yang muncul ya. Nah, lalu dari outcome tersebut kita beri nilai ya. Kita beri nilai atau kita petakan ke suatu nilai. Contohnya tadi gitu ya. Melempar 2 buah dadu ya. Kita lempar 2 dadu ini lalu kita catat outcome-nya. Misalnya outcome-nya muncul mata dadu 1 dan 3 ya. Nah, lalu kita definisikan suatu variabel yang kita sebut sebagai jumlah 2 mata dadu tadi ya. Itu kita sebut sebagai X. Nah, X itu adalah random variable ya. Nah, dengan kata lain kita bisa buat definisi yang lebih formal ya di sini. Jadi random variable ini adalah is a real valued function of the outcome of an experiment. Tadi ya, kita punya eksperimen, percobaan ya. Percobaannya bisa apa saja ya tadi ya, melempar mata uang, melempar mata dadu, mengamati paket data yang masuk ke server atau mengamati request yang masuk ke server atau mengamati paket data yang masuk ke switch, ke router gitu ya. Karena kita konteksnya sedang di dalam jaringan komputer ya. Nah, hasil pengamatan tersebut gitu ya adalah suatu outcome ya. Jadi ketika kita mengamati suatu eksperimen, hasil pengamatan kita adalah berupa outcome ya. Nah, dari outcome ini kita berikan nilai ya, kita berikan nilai ya. Nilainya boleh nilai integer, boleh nilai bilangan real gitu ya. Boleh bilangan bulat atau bilangan real ya, atau bilangan pecahan ya. Nah, jadi simple aja seperti itu ya random variables ini. Nah, lalu selanjutnya berdasarkan kemungkinan nilai yang diberikan kepada suatu outcome dari hasil pengamatan atau nilai random variable ya. Maka nilai random variable ini ada yang discrete, ada yang continue gitu ya. Ada yang discrete, ada yang continue. Nah, mungkin ada rekan-rekan semua bisa membedakan ya, kalau discrete itu kan nilainya putus-putus gitu ya. Jadi putus-putus, kalau continue itu nilainya berkelanjutan ya, tidak putus-putus ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, baik, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan boleh diinterupsi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat beberapa pertanyaan ya yang mencoba memperjelas gitu ya, mana random variable yang sifatnya discrete ya, mana random variable yang sifatnya continue ya. Nah, sekarang kita diskusikan ya. Nomor 1 ya, pertanyaannya. Kita punya beberapa random variable yang deskripsinya sebagai berikut gitu ya. Yang nomor 1 ya, random variable yang pertama ya, deskripsinya adalah the sum of the rolls of 2 dice ya, jumlah mata dadu ya yang kita lempar, jumlah 2 mata dadu gitu ya yang kita lempar. Nah, ini discrete atau continue yang nomor 1 ini? Discrete ya. Nih, ini yang kita bahas tadi ya. Hasil penjumlahan 2 mata dadu tidak mungkin ada nilai 2,5 gitu ya, semuanya nilai integer sehingga dia discrete ya. Nomor 2 ya, the number of arrivals at a website by time t ya. Jumlah kedatangan atau jumlah kunjungan ke suatu situs web dalam kurun waktu t. Discrete atau continue? Continuous, Pak. Continue, discrete, Continuous. Yang punya pendapat continuous, alasannya apa? Yang kita catat sebenarnya apa sih nomor 2 ini? Jumlah kedatangannya, Pak. Jumlah kedatangan. Nah, kira-kira contoh nilai jumlah kedatangan tuh gimana contohnya? Nggak ada koma sih biasanya. Nah, jumlah kedatangan kan misalnya yang mengakses halaman web kita ada 2 gitu ya, lalu ada 3 gitu ya, 1. Tidak ada ya jumlah yang mengunjungi halaman web 2,5 gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat random variable yang definisinya seperti ini ya, number of arrivals ya,
maka pasti dia discrete, ya. Nah, nomor 3, ya. The time until the next arrival at a website, ya. Ini baru continue, Pak. Continue. Nah, ini sepakat ya, continue, karena kan seperti yang saya contohkan tadi gitu ya. Jadi ada misalnya tadi ya, sekarang detik ke-0 misalnya ya, muncul kedatangan request yang pertama. Nanti detik ke 0,75 request kedua. Itu kan jeda waktunya itu 0,75 dan itu adalah nilai bilangan real, berarti dia continue ya. Oke. Nah, lalu yang keempat, CPU requirement of an HTTP request ya. Jadi kebutuhan CPU untuk setiap request HTTP ke server. Discrete atau continue? Continue ya, Pak. Ya, karena biasanya Kalau CPU itu persenan biasanya. ya kalau nggak salah. betul. Kalau CPU itu biasanya pakai persen ya. Berapa persen? Nah, jadi itu ya. Nah, ini semua adalah random variables ya. Semuanya hasil pengamatan ya. Yang nomor 1 eksperimennya melempar 2 dadu ya. Yang nomor 2 gitu ya, mengukur atau mengamati jumlah kedatangan. Berarti ya eksperimennya kita paket capturing gitu ya. Kita mengcapture paket di server, lalu kita lihat ya request ya, HTTP request ke suatu website, katakanlah yang ingin kita lihat adalah HTTP request. Lalu kita catat jumlah kedatangannya dalam rentang waktu tertentu ya. Yang ketiga adalah sama gitu ya, eksperimennya adalah mengamati suatu halaman server juga ya, server web ya. Tapi yang dicatat adalah rentang jeda waktunya, atau istilahnya adalah waktu antar kedatangan gitu ya, waktu antar kedatangan atau inter-arrival time ya. Nah, karena dia time maka dia continue ya. Dan yang terakhir adalah CPU requirement. Ini juga pengamatannya sama gitu ya. Jadi kita record ya setiap ada permintaan setiap ada permintaan halaman web melalui protokol HTTP, dicatat ya CPU-nya naik berapa persen. Artinya kenaikan tersebut adalah CPU requirement untuk memproses request HTTP tersebut. Nah, jadi itu adalah continue ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi benar ya yang tadi kita bahas ya. Nanti silakan Anda baca detail jawabannya di sini ya. Ini adalah discrete, continue ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya ini yang sempat kita bahas di awal juga gitu ya. Nah, karena random variables ini ya, random variables ini diperoleh dari outcome gitu ya, dari outcome ya. Outcome ini diperoleh dari eksperimen ya, eksperimen ya. Nah, outcomes ini ya itu kan bisa kita kelompokkan menjadi event gitu ya, menjadi event ya. Dan event itu bisa kita hitung probabilitasnya ya, peluangnya. Nah, berarti karena random variable ini berkaitan dengan outcomes, dan outcomes ini sebetulnya juga bisa kita grupkan menjadi event ya, outcome tertentu yang kita tertarik terhadap karakteristik outcome tersebut, mereka mengelompok menjadi event ya. Maka dengan kata lain suatu random variable, terhadap random variable juga berlaku teori-teori perhitungan probabilitas ya, yang berlaku untuk probabilitas pada event biasa kemarin gitu ya. Jadi berlaku juga gitu ya, berlaku juga. Nah, contohnya ya tadi gitu ya, untuk menghitung berapa probabilitas X sama dengan 3 dalam kasus melempar koin 3 kali lalu kita catat outcome-nya ya. Nah, untuk menghitung ini ya sama gitu ya, kita hitung total outcome-nya ada berapa dibagi sample space ya. Nah, jadi untuk semuanya tuh ya, jadi rumus untuk menghitung misalnya P ya, X ya, dan Y gitu ya, PX atau Y gitu ya, lalu PX ya, PX given Y. Nah, ini semuanya rumusnya sama seperti rumus-rumus yang dipakai untuk menghitung probabilitas yang dasarnya adalah event ya. Oke.
Nah, sebagai contoh, misalnya ya di contoh ini ya, kita punya suatu random variable atau peubah acak ya, namanya adalah n ya. N ini didefinisikan sebagai jumlah kedatangan, number of arrivals at a website ya by time t. Yang tadi ya, jumlah kedatangan atau jumlah kunjungan ke suatu situs web dalam kurun waktu t ya. Nah, lalu kita disuruh mencari ya berapa probabilitas n-nya lebih dari 10 ya. Berapa probabilitas n-nya lebih dari 10 ya. Nah, untuk menghitung probabilitas ini ya, maka bisa kita pakai ya hukum-hukum ataupun teori-teori yang terkait dengan probabilitas biasa yang kemarin kita pelajari ya, atau yang terkait dengan event ya. Nah, dalam kasus ini tidak dibahas detail ya sampai keluar nilainya, tetapi ingin mencontohkan bagaimana suatu perhitungan probabilitas ya untuk random variable itu bisa menggunakan rumus-rumus standar probabilitas yang berlaku pada event ya. Nah, jadi untuk menghitung berapa probabilitas suatu kunjungan ya ke suatu website jumlahnya lebih dari 10 ya. Nah, dalam contoh soal ini ya, ini dibagi dua gitu ya. Dibagi dua kunjungannya. Jadi ada kunjungan yang terjadi pada saat weekday, pada hari kerja, dan juga kunjungan ke website pada saat weekend. Jadi dibedakan ya. Nah, secara logis ya, berarti PN lebih dari 10 ini merupakan gabungan dari ya atau join probability dari bukan join ya, compound probability ya atau probabilitas gabungan dari kalau misalnya akses website-nya ya yang lebih dari 10 ini terjadi pada saat weekday gitu ya. Weekday ya. Atau gitu ya. Atau ya kunjungan yang lebih dari 10 ini terjadi pada saat weekend gitu ya. Weekend. Nah, ini ya. Jadi probabilitas n lebih dari 10 dan weekday ya, atau biar nggak bingung ya. Ini kan artinya n ya. Ini kan artinya n ya. Nah. Jadi kunjungannya lebih dari 10 dan itu terjadi pada hari kerja atau gitu ya. Kalau ini kan atau ya. Atau ya probability-nya n lebih dari 10 dan terjadi pada saat weekend. Oke, sampai sini kebayang yang ini? Oke, ya. Kalau tidak ada komentar, asumsi saya berarti kebayang ya. Jadi kenapa saya menulis begini? Halo Pak, aku mau nanya Ya, Pak. ya silakan. Itu dalam soalnya itu saya nggak ngelihat dari ada weekdays atau weekendnya. Iya, ya ini emang nggak ditulis nih. Entah saya kelewat capture gitu ya atau gimana. Tapi ini dibedakan ya. Jadi maksud soal ini dia membedakan antara weekday gitu ya, weekday sama weekend ya. Mungkin saya kelewat mengopi atau mengcapture-nya ya. Jadi weekday sama weekend ya. Jadi itu ya. Ini sih hanya ingin mencontohkan saja ya bagaimana perhitungan probabilitas untuk suatu random variables itu pakai teori peluang yang kemarin kita pelajari. Nah, untuk menemukan ini gimana nih caranya nih? Probabilitas n-nya lebih dari 10 ya. Dan weekday ya. Yang ini dulu nih, kalau kita uraikan jadi gimana? Cara menghitungnya ya. Nah, ini pakai aturan perkalian ya. Aturan perkalian kalau P probabilitas A dan B gitu ya.
Itu cara ngitungnya gimana? Masih ingat? Ini mungkin pertemuan kemarin ya. PA kali PB. PA plus PB PA plus PB plus PB terus min PA irisan B. minus PA. irisan B. Ada yang punya pendapat lain? PA union B, Pak. Nah, kalau ini kan PA, Minusnya PA union B. minusnya PA union B. Ini Ada lagi? PA dikali PB apabila dia saling lepas ya. Lepas. PA dikali PB ini pendapat pertama tadi ya. Ini pendapat kedua. Ini kalau saling independen mungkin ya. Independen. Oke, nah kalau yang rumus pertama kayaknya untuk ini ya, PA union B ya. Untuk yang ini ya. Iya, Pak. Nah, Karena weekday sama weekend-nya bisa ya. ya, ini untuk apa? Menjawab gabungan ya. Kalau ini kan irisan ya, yang kita tanyakan irisan ya, n ya. Kalau ini kan atau ya. Jadi PANB berarti bukan gini ya ngitungnya ya, karena ini untuk PA or B berarti kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini kan berarti atau ya. Nah, kalau NB bisa begini, tapi syaratnya dia independen ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih independen atau tidak ya. Atau A dan B-nya belum tahu independen ya, belum tahu independen atau tidak. Nah, gimana cara menghitung PANB? Kalau ini gimana nih cara ngitung ini nih? PA given B. Peluang bersyarat. PA irisan B dibagi PB. Bagi PB ya. Nah, irisan itu sama dengan N kan ya. Nah, dari sini kan bisa nih berarti PA irisan B. Berarti gimana? PB kali PA Nah, syarat gini ya. dengan syarat B. Nah, begini kan ya. Nah, jadi untuk menghit rumus umumnya adalah PA dan B ini adalah PA jika diketahui B dikali dengan PB. Ya. Nah, ini berlaku umum nih, ya. Mau independen mau tidak bisa dihitung dengan cara seperti ini. Nah, jadi kira-kira begitu, ya. Oke ya. Ada pertanyaan dulu, ya. Nah, cuman kalau independen kan, kenapa bisa begini kalau independen ya? PA dikali PB, ya. Kira-kira kenapa? Karena kalau independen, ya, kalau dia independen, PA jika diketahui B, ya, namanya juga independen ya, A tidak dipengaruhi oleh B, B juga tidak dipengaruhi oleh A, jadi tidak ada hubungannya gitu ya, tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, berarti kalau dalam kasus dua event yang independen, PA jika diketahui B berarti peluangnya berapa nih? Berapakah peluang A jika diketahui terjadi event B? Nah, berapa nilai peluang A? Dengan asumsi independen. Ya. PA, Pak. Nah, PA kan, karena kan nggak ngaruh ini ya, tidak berpengaruh. Nah, berarti dalam kasus yang independen, PA given B ini bisa diganti dengan PA saja. Nah, berarti dikali PB. Nah, makanya kalau yang independen, rumus apa sih namanya? Rumus PANB-nya bisa tinggal dikalikan aja, PA dikali PB. Ya. Nah, yang independen itu contohnya kalau kita melempar dua mata uang. Nah, lemparan pertama dengan lemparan kedua itu tidak ada hubungannya tuh, independen. Jadi bisa kita kalikan, gitu ya. Nah, tapi dalam kasus-kasus eksperimen tertentu bisa jadi independen, ya. Nah, jadi harus diperhatikan. Nah, jadi kasus yang kita ambil adalah kita nggak tahu nih antara n lebih dari 10 dengan weekday itu apakah dependent atau independen, ya. Karena kan logikanya kunjungan ke website
antara hari kerja dengan hari libur kan ada hubungannya ya. Kalau websitenya adalah website sistem di kantor Anda gitu ya, di kantor rekan-rekan semua, pasti akan lebih sibuk diakses di weekday ya dibandingkan di weekend ya. Beda lagi kalau misalnya websitenya adalah website entertainment ya, entertainment misalnya website untuk live streaming entertainment ya, maka kemungkinan akan ramainya adalah di weekend gitu ya dibandingkan di weekday. Berarti kan tidak independen tuh ya antara jumlah kunjungan dengan harinya gitu ya, apakah weekday atau weekend ya. Nah, jadi kalau tidak independen maka untuk menghitung join probability ya A dan B kita pakai rumus yang ini ya. Oke. Nah, kembali ke yang tadi ya, ke yang ini ya. Oke. Nah, jadi ini PN lebih dari 10 dan weekday berarti berdasarkan aturan tadi ya, berarti gimana nih ngitungnya? Nah, berarti kan gini ya, P, berapakah probabilitas N lebih dari 10 pada saat gitu ya, atau jika diketahui sekarang adalah weekday, ya, weekday dikali dengan probabilitas weekday. Ya. Oke ya. Nah, ini kan yang tadi ya, yang kita uraikan barusan ya. Nah, lalu nanti ditambah berarti untuk ngitung yang ini ya, yang PN lebih dari 10 dan weekend juga sama gitu ya. PN, berapakah probabilitas kunjungan ke website lebih dari 10 jika diketahui weekend dikali dengan probabilitas weekend. Ya. Nah, lalu yang ini kita uraikan ya. Jadi PN 10 given weekday ya. Dikali dengan probabilitas weekday. Probabilitas weekday berapa? 5 karena 5 itu hari weekday. 5. Minggu. Jadi 5/7. Minggu 7 hari. Ya. Jadi probabilitas suatu hari itu termasuk weekday adalah 5/7. Ya cara ngitungnya gampang ya. Outcome weekday itu kan ada 5 ya. Total sample space-nya 7. Ditambah dengan probabilitas N lebih dari 10 jika diketahui weekend ya. Probabilitas weekend berarti kan hanya Sabtu Minggu ya. Berarti 2/7 ya. Nah, ini kan rumus-rumus peluang yang biasa kita terapkan pada event ya, A dan B event. Tapi sekarang diterapkan pada random variable ya. Dalam hal ini N ya. Nah, tentunya ini tidak bisa kita teruskan karena kita tidak punya informasi berapakah probabilitas N lebih dari 10 jika diketahui weekday ya. Jadi ini hanya menunjukkan bagaimana kita pakai rumus-rumus probabilitas biasa, dan ini yang hasil di sini ya, seperti itu. Oke, nah jadi kira-kira demikian. Oke, nah berikutnya tadi ya random variables ada 2 ya, ada yang discrete, ada yang continue. Nah, kemudian hal yang biasanya ingin diamati ya atau diketahui dari suatu random variables ya adalah bagaimana distribusi ya atau bagaimana probabilitas dari nilai-nilai yang mungkin dari random variable tersebut gitu ya. Jadi karakteristik yang ingin kita lihat dari suatu random variables ya, salah satunya adalah untuk setiap nilai di dalam random variable tersebut itu distribusi probabilitasnya seperti apa gitu ya, berapa probabilitasnya ya. Nah, karena kita sedang membicarakan discrete random variables ya, maka ada suatu fungsi yang namanya adalah probability mass functions ya. Jadi probability mass functions ini didefinisikan ya sebagai peluang ya dari setiap kemungkinan nilai dari suatu random variable ya. Jadi
probability mass function atau PMF ya. Kalau di sini dituliskan sebagai P dengan huruf kecil lalu diikuti dengan X ini adalah nama random variabelnya ya. Maka probability mass function ini didefinisikan sebagai peluang ya, peluang jika nilai X ya, random variable X ini adalah A gitu ya. Dengan catatan jika semua nilai-nilai nilai-nilai di dalam PMF ini dijumlahkan ya, maka nilainya harus 1 ya. Nah, jadi itu adalah probability mass function ya. Nah, contohnya adalah mungkin contohnya yang tadi ya, kalau kita melempar 3 mata uang ya. Melempar 3 mata uang itu kan yang kita sebut sebagai X tadi ya, random variabelnya ya. Kemungkinan nilai X ini adalah kalau tidak 0, 1, 2, 3 ya. Nah, maka kita bisa membuat PMF-nya ya, probability mass functions-nya. Nah, jadi kita definisikan PX gitu ya. PX ini maksudnya P seperti ini, P kecil ya. Nah, jadi kalau PX dalam kurung A ya, dengan A ini nilainya adalah bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Nah, berarti kalau PX 0 ya, PX 0 berarti berapa nih? Berarti probabilitas kalau X-nya nilainya sama dengan 0 ya. Nah, kalau dalam kasus melempar mata uang tadi kan berarti kalau PX0 itu kalau hasil lemparannya adalah tail semua gitu ya, tidak ada head-nya. Dan ini adalah 1/8 berarti ya. Nah, lalu kalau PX1 ya, PX1 berarti berapa probabilitas X ya? Kalau nilainya 1 gitu ya. 1 itu kan berarti tadi ya head tail head ya, head tail tail, jadi ada 3 ya. Jadi ada 3/8 ya. Kalau PX2 gitu ya, berarti kalau head-nya ada 2 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini adalah nilai 3 gitu ya. Nilai probability mass function ya, PMF ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti dari setiap PMF ini gitu ya. Dari setiap nilai-nilai ya yang mungkin di dalam PMF ya 0, 1, 2, 3 bisa kita gambarkan gitu ya di dalam diagram batang gitu ya 0 ya 1, 2, 3 ya. Nah, ini kan nilai yang mungkin dari X ya. Nah, lalu ini nilai PXA-nya gitu ya. Jadi nilai probabilitasnya ya. Jadi kalau 0 kan misalnya 1/8 ya, 1/8 itu berarti berapa 1/8 ya. Jadi misalnya segini 1/8 ya, ini 1/8 gitu ya. Nomor 1 misalnya 3/8 sini ya. 3/8. Nah, ini paling tinggi nilainya adalah 1 ya, tidak mungkin lebih dari 1 ya. Nah, ini probability mass function ya. Nah, lalu kemudian berikutnya ada lagi nanti yang bisa kita amati dari suatu discrete random variable, yakni cumulative distribution function. Ya. Nah, cumulative distribution function ini, ya, namanya juga kumulatif. Ya. Nah, jadi kalau cumulative distribution function ini dinotasikan sebagai fx, ya, f besar x, ya, dengan nilai parameternya adalah a. Nah, kalau seperti ini maksudnya adalah fx dalam kurung a berarti kita menghitung probabilitas nilai x ini kurang dari sama dengan a, gitu ya, kurang dari sama dengan a, ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke contoh melempar 3 mata uang, lalu random variable kita itu x yang artinya jumlah head, ya. Misalnya kita diminta menghitung f, ya, x, ya, fx2, ya. Nah, fx2 ini maknanya adalah kita disuruh menghitung probabilitas, ya, probabilitas random variable x di mana x-nya ini kurang dari
atau sama dengan 2 ya. Nah, probabilitas X kurang dari sama dengan 2 ini kan berarti kita harus menghitung PX ya 0 ditambah PX1 ditambah PX2 gitu ya. Karena kan X kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2 ya. Kemungkinan X yang kurang dari sama dengan 2 kan ya berarti 0, 1 atau 2 ya. Nah, makanya ini disebut sebagai kumulatif gitu ya. Jadi diakumulasikan nilai-nilai probabilitas yang kurang dari atau sama dengan nilai yang ingin kita cari ya. Nah, ini disebut sebagai CDF ya, cumulative distribution functions. Nah, jadi definisinya seperti ini. Ya, berarti kita jumlahkan ya seluruh probabilitas yang kurang dari sama dengan A ya. Kalau kita disuruh mencari fx ya, fx 3 gitu ya, ya berarti kita harus menjumlahkan ya px0 ya, px0, px1 ya, px2 ya, ditambah px3 ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Ini yang kedua ya, cumulative distribution function. Nah, ini contoh yang lain lagi ya. Misalnya kita punya suatu random variable X ya. Nah, random variable X ini punya probability mass function sebagai berikut ya. Ini tidak diketahui cara ngitungnya gimana ya. Dari mana dia dapat P1 setengah, P2 sepertiga, P3 seperenam. Tidak diketahui cara mendapatkannya. Cuma di sini diasumsikan bahwa nilai P1 setengah, P2 sepertiga, P3 seperenam. Nah, ini adalah PMF ya, probability mass function ya. Nah, syarat PMF adalah kalau ini dijumlahkan P1, P2, P3, maka hasilnya adalah 1 ya. Nah, ini kan kalau kita tambahkan setengah itu kan kita samakan penyebutnya ya. Setengah itu kan 3/6 berarti ya. Sepertiga itu 2/6 ya. Nah, ini ya, setengah diubah ke 3/6, sepertiga diubah ke 2/6, dan seperenam adalah seperenam. Maka hasilnya adalah 6/6 ya. Nah, jadi ini syarat PMF terpenuhi. Kalau ditambahkan semuanya nilainya adalah 1 ya. Nah, lalu bentuk CDF-nya bagaimana ya, cumulative distribution function ya. Nah, kita buat seperti ini kalau di sini contohnya ya. Di sini FA gitu ya. Jadi kalau nilai A-nya kurang dari 1, ada nggak di sini nilai A kurang dari 1? Ini kan A-nya ya. Nah, ternyata kan tidak ada ya, di sini A-nya hanya berlaku untuk 1, 2, atau 3. Sehingga kalau A-nya kurang dari 1, maka nilai FA-nya berarti 0. Ya. Nah, bagaimana kalau A-nya di antara 1 lebih dari atau sama dengan 1, tapi kurang dari 2? Ya. Nah, jadi kita ambilnya yang misalnya kita ambil yang A sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti kita hitung PX1. Nah, PX1 kebetulan di sini adalah nilainya setengah, maka di sini setengah ya. Nah, kalau A-nya lebih dari sama dengan 2, lebih dari 3 ya. Maka kita hitung ya PX2. Nah, FX2 ya. Nah, FX2 ini berarti kita harus menghitung PX1 ditambah dengan PX2 gitu ya. PX-nya satunya setengah, PX2-nya sepertiga. Ya. Nah, maka kita jumlahkan, samakan penyebutnya ya. Jadi 2/6, 3/6 ya, ditambah 2/6. Hasilnya adalah 5/6 ya. Nah, makanya di sini 5/6. Kenapa? Karena kalau A-nya itu sama dengan 2 ya. Berarti kita harus nyari PX1 dan PX2 ya. Nah, lalu kalau A-nya lebih dari sama dengan 3, berarti kita jumlahkan semuanya ya. P1, P2, P3 ditambahkan semuanya, nilainya adalah 1 ya. Nah, ini cumulative distribution function. Dan ini kalau kita gambarkan bentuknya adalah tangga gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai random variables-nya itu kurang dari 1 di sini ya, maka nilainya adalah 0 ya. Nah, kalau 1 ya, maka nilainya adalah ini setengah ya. Jadi kalau X-nya 1, maka probabilitasnya adalah setengah ya. Nah,
selisih ini gitu ya, selisih ini, nah ini menyatakan probabilitas X ketika nilainya adalah 1 ini gitu ya. Nah, lalu di sini kalau misalnya 2 ya, kalau misalnya 2 maka nilainya adalah 5/6 ya. 5/6 ini ya. Nah, ini selisihnya adalah probabilitas kalau dia 2 gitu ya. Nah, di dalam cumulative distribution functions ya, dari nilai tertinggi X kan 3 ke arah kanan ya, ini nilainya selalu 1 nih ya. Nah, jadi dia tidak ada nilai yang lebih dari 1 ya. Jadi kesininya 1 terus gitu ya. Nah, ini adalah cumulative distribution function. Nah, kenapa harus ada CDF gitu ya? Kenapa harus ada CDF? Nanti ke depannya kenapa tidak cukup PMF ya? Nah, karena nanti CDF ini ya, CDF ini salah satu kegunaannya adalah untuk membangkitkan bilangan acak gitu ya, random number ya, untuk membangkitkan random number ya, bilangan acak. Nah, untuk salah satu cara untuk membangkitkan bilangan acak dengan distribusi tertentu adalah melalui CDF ini. Dan CDF ini baru bisa kita hitung kalau sudah kita ketahui PMF-nya ya. Makanya kan kalau kita buat program yang melibatkan bilangan acak gitu ya, maka pembangkitan bilangan acaknya mau menggunakan distribusi apa gitu ya? Apakah distribusi uniform, seragam, distribusi normal, distribusi eksponensial, atau apa. Nah, perbedaan pembangkitan bilangan acak dengan distribusi tertentu ini, basisnya adalah ini, cumulative distribution function ini. Ya. Nah, mungkin untuk mempelajari itu bisa kita lihat di kesempatan lainnya. Ya. Oke, nah ini untuk kasus discrete random variables. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Cuman yang sebelum-sebelumnya tadi Pak, yang tentang independence itu tadi Pak. Yang mana nih? Yang independence yang tadi kan sempat di apa sama data independence gitu kan. Ini ya. Ya. Itu Pak kan kalau misalnya ada suatu soal gitu misalnya gitu, membuktikan gitu adanya kemungkinan independen, data itu independen atau mutually eksklusif, itu cara beda ini gimana ya Pak? Kalau mutually eksklusif itu ya, kalau mutually eksklusif itu kalau digambarkan itu kan misalnya ini event A gitu ya, ini event B. Nah, mutually eksklusif itu begini, disjoin ya. Disjoin itu cirinya adalah kalau ditanya irisannya, hasilnya apa nih? PA irisan B. Himpunan kosong, Pak. Himpunan kosong ya, 0 ya. Kalau ditanya probabilitasnya berarti dia null event ya, 0. Berarti mustahil karena nggak ada irisannya ya. Beda lagi dengan kalau independen itu bisa aja begini ya, AB ada irisannya ya, tapi dia independen gitu ya. Dia independen. Nah, cara membuktikan apa sih namanya? Independen atau tidak ya harus dicek gitu ya, apakah probabilitas irisan A dan B itu sama dengan kalau kita mengalihkan PA dikali PB ya. Kalau ini benar sama gitu ya, berarti dua event ini independen ya. Jadi begitu cara memeriksanya, statistical independent gitu ya. Kalau yang ini disjoin beda lagi, kalau disjoin itu tidak ada irisannya ya, tapi kalau independen dia bisa ada irisannya ya. Tapi irisannya ya, probabilitas irisan dua event sama dengan probabilitas masing-masing event ini kalau dikalikan gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, prinsipnya tadi sih independen itu PA jika diketahui B ya tetap PA gitu ya, artinya tidak dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh B gitu ya. Itu kira-kira ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi selanjutnya kita akan melihat tentang common distribution functions ya. Jadi kita akan melihat tentang distribusi-distribusi fungsi-fungsi distribusi yang umum dipakai ya.
Nah, jadi tadi random variables itu, jadi random variables yang satu dengan random variables yang lain, ya, bisa dikarakterisasi berdasarkan nilai PMF dan CDF, ya, PMF dan CDF-nya. Ya. Nah, distribusi yang umum untuk random variable yang sifatnya discrete di sini banyak gitu ya, tetapi yang akan kita lihat hanya ada 4 ya, yakni Bernoulli, ya, binomial, geometrik, dan Poisson. Ya, Bernoulli, binomial, geometrik, dan Poisson. Ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah Bernoulli. Nah, Bernoulli ini simpel saja ya. Bernoulli ini basis sebetulnya adalah basis untuk 3 yang lain. Jadi binomial, geometrik, dan Poisson. Ini prinsipnya adalah Bernoulli ini, percobaan Bernoulli ya. Nah, jadi Bernoulli ini intinya adalah kita melakukan eksperimen ya, kita melakukan eksperimen, lalu outcome dari eksperimen ini kemungkinannya cuma ada 2 gitu ya. Cuman ada 2. Contoh yang paling gampang adalah melempar koin. Melempar koin kan kemungkinan outcome-nya hanya head atau tail, ya. Atau kita memeriksa suatu alat elektronik gitu ya, apakah nyala atau tidak, berarti dia on atau off gitu ya. Atau memeriksa satu digit biner ya dari bit string. Jadi kita punya bit string, lalu kita lihat bit kesekiannya ya. Nah, bit kesekiannya itu kan 0 atau 1. Nah, itulah Bernoulli gitu ya. Jadi Bernoulli ini adalah percobaan yang outcome-nya cuma 2 gitu ya. Contohnya adalah tadi melempar koin ya. Nah, maka setiap outcome ini gitu ya, setiap outcome ini akan punya probabilitas ya. Jadi ini ada probabilitasnya, katakanlah P, dan yang ini lawannya juga punya probabilitas, berarti probabilitasnya 1 minus P ya. Ya kan, karena probabilitas kalau dijumlah harus 1 ya. Maka kalau yang ini P, maka yang ini 1 min P ya. Oke, nah ini Bernoulli ya. Nah, maka PMF ya, probability mass functions ya, untuk Bernoulli ini ya gampang gitu ya. Misalnya outcome-nya hanya 1 atau 0 ya, maka PMF-nya, probability mass function-nya, probability mass function-nya adalah kalau 1 adalah P, kalau 0 adalah 1 min P ya. Kalau digambarkan ya, digambarkan dalam bentuk grafik ya, maka kalau nilai random variable X-nya 0, maka probabilitasnya adalah 1 min P yang ini ya. Kalau 1 dia adalah P ya. Nah, ini contoh kalau misalnya P-nya 0,76 ya. Maka kalau 1 min P-nya berarti 0,24 ya. Nah, ini ya. Ini berarti ini nilainya adalah ini 0,76 asumsinya ya. 0,76. Yang ini berarti 0,24 ya. Nah, simpel ya, itu Bernoulli. Nah, yang kedua ya, yang pertama ya Bernoulli ya. Yang kedua adalah binomial ya. Nah, binomial ini adalah pengembangan dari Bernoulli ya. Kalau Bernoulli itu kan cuma ngamatin aja berapa sih probabilitas head gitu ya, berapa sih probabilitas tail ya, ini yang sudah sering kita lakukan, atau berapa probabilitas suatu bit dalam suatu bit string itu 1 gitu ya. Lalu probabilitas lampu nyala atau mati gitu ya. Nah, itu adalah Bernoulli ya. Nah, berikutnya adalah binomial. Nah, binomial ini basisnya adalah Bernoulli ya. Oh iya, Bernoulli ini oh ya, nanti ya kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah binomial ya. Nah, binomial ini adalah distribusi random variabel yang sifatnya discrete yang dia punya parameter N dan P ya. Nah, jadi binomial ini yang ingin diketahui adalah ya, kalau kita melakukan percobaan sebanyak N kali gitu ya, N kali ya, maka berapakah probabilitas gitu ya, probabilitas sekian kali gitu ya, sekian kali sukses gitu ya. Jadi dari N kali percobaan, berapa probabilitas suksesnya K kali gitu ya.
suksesnya K kali, ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi contohnya adalah kita melempar mata uang, ya, 3 kali, 5 kali ya, melempar mata uang 5 kali, ya. Nah, lalu kita ingin mengetahui berapa probabilitas sukses. Sukses ini misalnya dalam hal ini apa sih namanya? Dalam hal ini adalah jumlah head-nya gitu ya. Jumlah head-nya adalah sama dengan 3 gitu ya. Nah, jadi di dalam binomial ini yang ingin diketahui adalah dari sekian kali percobaan itu suksesnya ada berapa, ya? Itu suksesnya ada berapa? Contohnya tadi, kalau kita melempar koin 5 kali, berapa jumlah head-nya, ya? Nah, jadi misalnya yang ingin kita hitung adalah berapa jumlah head, berapa peluang jumlah head-nya adalah 3. Ya, nah ini adalah binomial, ya. Percobaan binomial. Nah, jadi sukses ini ya, di sini definisi sukses ini tergantung konteksnya apa. Tadi kalau misalnya kita mengamati jumlah head, ya, maka suksesnya itu kalau kita ketemu head, ya. Nah, jumlah head-nya ada berapa? Atau kalau kita mengamati suatu karakter gitu ya, karakter ASCII 8 bit ya, suatu karakter 8 bit yang diterima di komputer kita gitu ya. Nah, lalu kita ingin menghitung berapa probabilitas ya karakter kita itu punya bit 1 sebanyak 4 gitu ya. Nah, ini berarti binomial juga gitu ya, karena kita mengamati 8 bit gitu ya. Kita mengamati 8 bit, artinya mengamati bit-bit selama 8 kali, lalu kita lihat satunya ada berapa gitu ya. Nah, suksesnya itu kita menemukan nilai bit 1 gitu ya. Nah, jadi itulah binomial. Jadi kuncinya kita melakukan n ya, n percoba mengamati n kali gitu ya, lalu kita ingin menghitung jumlah sukses ya tertentu gitu ya, jumlah tertentu. Nah, rumusnya adalah untuk PMF-nya ya, probability mass functions-nya adalah seperti ini gitu ya. Nah, jadi n kombinasi gimana baca ininya ya, baca ini gimana, ni ya, kombinasi ni dikali dengan pi dikali dengan p pangkat i dikali dengan 1 dikurangi p pangkat n min i ya. Oke ya. Nah, jadi ni ya, ni ini adalah kombinasi i diambil dari n. Nah, sebenarnya kan ini logis ya. Logis ya, maksudnya begini. Kalau misalnya tadi ya, misalnya kita melempar koin 5 kali gitu ya. Melempar koin 5 kali ya. Nah, lalu masing-masing apa sih namanya? Outcome baik head atau tail ya. Peluangnya kan sama ya. Kalau kita asumsikan equally likely ya. Jadi munculnya head adalah 0,5, lalu tail juga 0,5 ya. Nah, misalnya kita ditanya ya. Berarti kan apa sih namanya, kita melakukan percobaan ya sebanyak 5 kali, lalu probabilitas suksesnya adalah 0,5 ya. Nah, jadi kita punya percobaan binomial dengan jumlah percobaannya 5 kali, lalu probabilitas suksesnya adalah 0,5. Nah, dalam kasus ini probabilitas sukses itu kalau ketemu head. Nah, head itu kan peluangnya adalah 0,5 ya. Nah, maka kalau kita ditanya ya, misalnya berapakah peluang ya? Berapakah peluang X ya? X ini adalah munculnya head gitu ya, ketemu head atau sukses ya. Sama dengan 3 gitu ya, PX3 ya. Nah, PX3 ya. Nah, ini kalau nggak salah mirip dengan contoh soal praktikum kemarin ya, mirip dengan contoh soal praktikum kemarin ya. Nah, kalau misalnya
head-nya ada 3, itu kan berarti cara ngitungnya ya. 5 faktorial. Nah, 5 faktorial kan ya. Lalu diambil bukan 52 ya, kombinasi 52 ya. Kenapa kombinasi 52? Coba pertanyaannya. Kenapa ada ini? Karena kan nanti kita lempar koin 5 kali ya. Nah, terus kita mau menjawab ini ya. Berapa peluang muncul head 3 kali gitu ya. Suksesnya 3 kali ya. Nah, ini kan kemungkinannya bisa begini ya, head head, tail tail gitu ya. Lalu head tail, tail head, head gitu ya. Bisa juga head tail, head gitu ya. Nah, ini kan banyak ya. Nah, ini kan totalnya adalah bisa kita lihat 5 kita tuh mau lihat apa tuh? 53 berarti ya. 53, Pak. 53 maksudnya ya. Kita lihat 53 walaupun sama aja ya. 53 ya. Nah, jadi 53 itu maksudnya adalah untuk menghitung ini nih, kombinasi suksesnya itu ya, dalam hal ini suksesnya adalah head ini ya. Nah, itu posisinya di mana aja gitu ya. Nah, ini 53 ya. Nah, lalu dikali kalau misalnya kita asumsikan head tail gitu ya. Nah, berapa probabilitas head and head gitu ya. And head gitu ya. And tail gitu ya. Head dan head dan head dan tail. Nah, dalam binomial setiap outcome ini gitu ya, setiap munculnya outcome, lemparan pertama dengan lemparan kedua, lemparan ketiga, lemparan keempat, lemparan kelima, sifatnya harus independen ya. Jadi di dalam kasus binomial ini harus independen. Ini asumsinya harus independen, baru kita bisa pakai rumus ini ya. Jadi kalau lemparan kedua dipengaruhi lemparan pertama itu kan tidak independen, berarti tidak bisa pakai rumus binomial ini ya. Nah, dalam melempar mata uang kan independen ya, mestinya independen ya. Nah, jadi untuk ngitung head tail kan tinggal kita kalikan aja ya. Jadi probabilitas head ya yang tadi 0,5 ya, setengah dikalikan setengah dikali setengah ya, dikali probabilitas tail setengah kali setengah ya. Yang ini kan head 3 kali ya. Nah, ini apa sih namanya, tail 2 kali ya. Atau dengan kata lain ya, setengah pangkat 3 ya dikali dengan setengah pangkat 2 ya. Nah, jadi 5/3 dikali probabilitas head yang setengah tadi ya, 3 kali ya, maksudnya dipangkatkan 3 dikali dengan probabilitas tail muncul 2 kali gitu ya, dipangkatkan 2 ya. Nah, ini kan cocok dengan rumus ini ya, P pangkat I dikali dengan 1 min P dikali N pangkat min I ya. Nah, ini binomial ya. Jadi untuk mencari dari N percobaan, N kali pengamatan gitu ya, atau N kali percobaan, lalu suksesnya ada berapa ya. Contohnya kita lemparkan koin 5 kali percobaannya ya, lalu head-nya ada berapa. Nah, itu binomial ya. Nah, ini contoh ya. Kalau misalnya kita punya binomial NP dengan N-nya 4 dan P-nya 0,3 ya. Nah, ini nilai-nilainya adalah kalau misalnya yang ingin kita lihat adalah 0 ya, I-nya 0, maka nilai probabilitasnya adalah sekian. Kalau 1 sekian, 2 sekian. Nah, ini tinggal dimasukkan ke rumus ini ya. Nah, ini contoh ini sudah kita bahas tadi ya, kira-kira mirip lah ya. Ini melempar koin ya, cuman melemparnya ini 4 kali ya. Lalu diasumsikan, nah ini harus diperhatikan ya. Jadi di dalam binomial itu harus independen ya. Jadi melempar 4 koin, antar lemparannya itu tidak boleh saling mempengaruhi gitu ya.
Nah, atau independen ya. Nah, lalu yang ditanyakan adalah berapa peluang ya two heads and two tails are obtained ya. Jadi diperoleh 2 kepala dan 2 ekor, two head, 2 head dan 2 tail ya. Ya berarti kita menghitung berapa probability X sama dengan 2 ya. Nah, karena kita melemparnya 4 kali, maka ininya 4, lalu yang ingin diamati, yang ingin kita harapkan adalah suksesnya sebanyak 2. Dalam hal ini suksesnya ini adalah muncul 2 head atau muncul 2 tail, dan muncul 2 tail ya. Nah, ini kan probabilitas sukses dipangkatkan 2, probabilitas gagal dipangkatkan 2, 4 dikurangi 2 ya. Maka ininya 2 ya. Hasilnya adalah 3/8 ya. Nah, contoh berikutnya ya. Oke. Nah, ini kebetulan ada solusinya ya, tapi kita diskusikan ya. Misalnya ini kita memperhatikan atau mengobservasi ya suatu mesin di pabrik gitu ya. Nah, setelah kita melakukan observasi gitu ya, maka diketahui ya si suatu mesin gitu ya, suatu mesin akan defektif ya. Akan defektif ini berarti dia mesin ini di pabrik ya menghasilkan barang dan barangnya itu rusak gitu ya. Nah, peluang barang yang dihasilkan rusak itu adalah 0,1 gitu ya. Nah, lalu peluang ini independen ya. Jadi antara satu produksi barang dengan barang berikutnya itu tidak saling mempengaruhi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah what is the probability that in a sample of 3 items at most one will be defective ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita mengamati 3 buah barang yang diproduksi oleh mesin ini ya, berapakah ya kemungkinan paling banyak ya at most ya paling banyak satu barang dia rusak gitu ya. Berapakah probabilitas barang ya paling banyak satu diantaranya itu rusak gitu ya. Jadi paling banyak satu berarti yang rusak ya bisa tidak ada yang rusak sama sekali atau ada yang rusak satu gitu ya. Nah ini makna dari at most one ya paling banyak satu itu rusak ya. Nah ini adalah contoh binomial ya binomial. Nah binomialnya kan parameternya ada 2 ya. Ada N, lalu ada P. Ya. Nah, pertanyaan saya, N-nya berarti berapa nih? Dalam kasus soal ini. Jadi kita mengamati barangnya 3 kita amati gitu ya. Nah, jadi N-nya 3. Nah, N-nya 3 ya, karena kita melakukan pengamatan terhadap 3 barang ya. Nah, lalu probabilitas P-nya berapa nih? P-nya 0,1 ya. 0,1 ya. Nah, walaupun di sini disebut sebagai defektif ya, dia kan konteksnya negatif ya, defektif itu kan rusak ya. Sementara kalau di binomial kan P ini adalah peluang sukses kan ya tadi ya. Nah, tapi dalam konteks ini maksud sukses itu ya kita berhasil menemukan yang rusak tadi ya, maka P-nya adalah 0,1 ya. Nah, kita disuruh mencari at most one will be defective, paling banyak satu ya. Nah tadi karena paling banyak satu, berarti kita harus menghitung berapa probabilitas yang rusaknya itu tidak ada sama sekali atau semuanya tidak ada masalah dan satu gitu ya. Nah maka di sini bukan dan atau ya berarti kita menghitung berapa probabilitas ya barang yang rusak 0 ditambah dengan berapa probabilitas barang yang rusak 1 gitu kan ya. Karena kita harus ngitung keduanya ya. Nah, lalu ini adalah untuk yang menghitung probabilitas tidak ada yang rusak ya. Nah, kalau tidak ada yang rusak kan ininya ya probabilitas suksesnya dipangkatkan dengan 0 karena tidak terjadi gitu ya. Tidak menemukan barang yang rusak, maka 0,1 pangkat 0. Nah, lalu probabilitas ini kan probabilitas menemukan barang yang rusak.
probabilitas tidak menemukan barang yang rusak, ya berarti kan 0,9 ya. 1 dikurangi 0,1 ya, 0,9 dipangkatkan 3. Berarti kan dia bagus semua, tidak ada yang rusak ya. Nah, kemungkinannya adalah 3 kombinasi 3 0 ya. Kombinasi 3 0 kan 1 ya. Berarti cuman mengalihkan memangkatkan 0,9 pangkat 3 ya, karena berarti bagus gitu ya. Ya, semua ketiga barang tersebut bagus, tinggal probabilitas bagus dikalikan probabilitas bagus kalikan probabilitas bagus pangkat 3 gitu ya. Nah, ditambah dengan kalau yang ini untuk menghitung PX sama dengan 1. Nah, kalau PX sama dengan 1 kan kombinasinya bisa bagus, rusak, bagus, rusak, bagus gitu ya. Nah, maka kita hitung 31 gitu ya. Nah, ini kan berarti rusaknya ada 1, ya, bagusnya ada 2 ya. Kita tambahkan hasilnya adalah 0,972 ya. Nah, jadi dengan hasil ini gitu ya, kalau kita punya alat yang probabilitas menghasilkan barang yang rusak 0,1 ya, dengan kata lain ini hampir tinggi gitu ya, 0,972 ya, peluang satu barang maksimal satu barang itu rusak gitu ya, 0,972 ya probabilitasnya. Nah, ini binomial ya. Nah, berikutnya adalah contoh yang lain ya. Nah, ini ke dalam kasus jaringan ya. Jadi misalnya kita punya local area network atau LAN ya. Di dalam LAN tersebut terhubung 10 stations atau 10 komputer katakanlah ya. Kita asumsikan bahwa di suatu at a given moment ya, di suatu kesempatan gitu ya, setiap node itu bisa aktif dengan probabilitas P sama dengan 0,1 ya. Nah, pertanyaannya adalah ya, berapakah probabilitas satu station aktif ya? Berapa probabilitas 5 stasiun aktif dan berapa probabilitas seluruh stasiun aktif ya. Nah, ini kita lihat ya, masuknya ke kasus yang mana gitu ya. Binomial juga ya. Nah, kenapa binomial? Karena ada sapi ya. Jadi di sini kita mengamati 10 komputer ya. 10 komputer. Lalu peluang setiap node itu aktif adalah 0,1 ya. Berarti peluang dia mati adalah 0,9 ya. Nah, dalam kasus ini berarti binomial ya. N-nya berapa? 10. 10 ya, N-nya 10. Lalu probabilitasnya berapa P-nya? 0,1. 0,1 ya. Nah, ya sudah, yang ditanya adalah one station is active, berarti tinggal mencari PX1 untuk yang A ya. Yang B berarti menghitung PX5 ya. Yang C PX10. Pakai rumus yang tadi, gampang ya. Ini jawabannya ada ya. Nah, ini penjelasannya ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya adalah yang ketiga adalah geometrik ya. Nah, geometrik ini juga sama ya, basisnya adalah Bernoulli ya. Nah, tapi yang ditanyakan beda dengan binomial. Kalau binomial kan kita lakukan n percobaan lalu menanyakan dari n percobaan tersebut ya, berapakah peluang ya K sukses gitu ya. Berapakah peluang K sukses atau A sukses. Jadi sekian sukses, peluang sekian sukses itu berapa dari n percobaan ya. Nah, tapi kalau geometrik ini ya, yang ditanyakan adalah berapakah percobaan yang harus dilakukan ya. Maksudnya berapakah peluang ya, gimana ya bicaranya ya, berapakah peluang sampai kita menemukan kesuksesan ya,
itu harus melakukan kali percobaan gitu ya. Nah, di sini jadi di sini disebutkan ya, bisa kita analogikan gitu ya. Kalau geometrik ini misalnya kita ingin menemukan sukses dalam hal ini, dalam misalnya kita hubungkan dengan melempar koin tadi ya. Jadi sukses ya. Nah, misalnya kita melakukan percobaan seperti ini ya, tail, head ya. Nah, ini kan berarti sampai kita ketemu head ya, kita harus melakukan 3 kali trial gitu ya. 3 kali melempar koin, tail, head gitu ya. Atau kalau misalnya begini ya, tail, head, berarti kita harus melakukan 4 trial ya. Nah, ini yang ingin dicari di dalam atau menggunakan distribusi geometrik gitu ya. Jadi random variabelnya adalah mencatat ya berapa jumlah percobaan yang harus dilakukan ya. Berapa jumlah percobaan yang harus dilakukan sampai kita sukses ya. Sampai kita sukses ya. Jadi kata kuncinya di sini, we now flip it until we get a success. Jadi kita harus melempar koin berapa kali sampai kita ketemu sukses gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ini juga simpel saja tadi ya. Misalnya kita ditanya berapa peluang ya PX sama dengan 4. Nah, PX sama dengan 4 ini kan artinya ya berapa peluang kita itu harus melempar koin 4 kali ya sampai kita ketemu head gitu ya. Nah, jadi misalnya kita definisikan X-nya itu ya kita ketemu head pada lemparan pada kita ketemu head ya X itu. Nah, kalau PX sama dengan 4 berarti artinya kita melakukan 4 kali lemparan akhirnya ketemu head ya. Nah, PX4 ini kan artinya kayak gini ya. Kita lempar sekali masih tail ya, belum sukses. Lempar yang kedua masih tail juga belum sukses ya. Lemparan ketiga masih tail juga belum sukses. Nah, lemparan keempat baru ketemu head ya. Maka dengan kata lain untuk menghitung ini kan tinggal probabilitas tail ya. Ini kan ada 3 gitu ya, berarti dipangkatkan 3 ya dan dikali dengan probabilitas head gitu ya. Nah, dengan kata lain probabilitas tail ini kan artinya probabilitas ketika kita belum menemukan kesuksesan ya. Nah, belum menemukan kesuksesan ya. Kalau misalnya diketahui probabilitas suksesnya P, maka probabilitas gagalnya adalah 1 min P ya. Dipangkatkan 3 gitu ya. Lalu dikalikan dengan probabilitas suksesnya itu sendiri dipangkatkan 1 gitu ya. Nah, maka distribusi geometrik ini rumusnya ya begini gitu ya. 1 min P dipangkatkan I min 1 dikalikan P ya. Jadi tadi ya mudah-mudahan bisa menangkap ya. Jadi geometrik ini kita melakukan percobaan sekian kali sampai dengan ketemu sukses ya. Nah, yang dicatat adalah jumlah percobaannya gitu ya. Jadi untuk PMF dari distribusi random variable geometrik ini adalah PXI, maknanya adalah berapa peluang kita melakukan percobaan sebanyak I kali ya sampai kita ketemu sukses. Tentunya sukses yang kita definisikan dengan konteks kita sendiri ya. Nah, contoh misalnya. Nah, misalnya kita asumsikan ya suatu jaringan ya dia punya koneksi atau link ya yang punya loss probability-nya adalah 10% ya. Nah, lalu paket loss ya, satu paket dengan paket yang lain itu independent loss-nya ya. Meskipun katanya realnya sih tidak begitu ya. Realnya itu paket loss antara satu paket dengan paket loss berikutnya itu dependent saling bergantung gitu ya. Tapi ini untuk kesederhanaan diasumsikan bahwa
independen ya paket loss ini ya. Nah, misalnya ketika terjadi paket loss ya, itu bisa dideteksi ya. Jadi ketahuan kalau ada paket loss, lalu dia dikirim ulang ya, diretransmisikan sampai paket tersebut diterima dengan benar ya. Nah, pertanyaannya adalah ya, berapakah probabilitas ya, berapakah peluang bahwa paket yang diterima atau yang dikirimkan itu tepat 1, 2, atau 3 gitu ya. Tepat 1, 2, atau 3 ya. Nah, pertanyaan saya ya, kalau paket yang dikirimkan tepat 1 ya, berarti berapa kali percobaan yang dilakukan? Percobaan dalam soal ini adalah mengirimkan paket ya, mengirimkan data ya. Nah, kalau dalam kasus cukup mengirimkan paket data sekali gitu ya, berarti pengiriman paketnya berlangsung berapa kali nih? Tidak ada loss 1 kali. Tidak ada loss sama sekali ya, jadi sekali kirim langsung diterima gitu ya, langsung oke ya, tidak ada loss ya, berarti tidak ada loss ya. Nah, kalau 2 kali, 1 kali loss. nah, Iya. 1 kali loss, 1 kali sukses gitu ya. Nah, jadi percobaannya 2 kali. Kalau 3 kali, Dipangkatin 3. ya kalau 3 kali kan loss, sukses. Nah, ini kan sebenarnya gampang ya. Kalau tidak ada loss sama sekali, berarti kan loss probability-nya 10% ya. Berarti suksesnya lawannya loss, sukses katakanlah ya. Berarti kan 0,9 ya. 0,1-nya nah jangan gini ya. Jadi probabilitas tidak ada loss ya, berarti Px0 ya sama dengan loss-nya kan 0,1. Itu tidak terjadi kan? Berarti pangkat 0 ditambah 0,9 pangkat 1 ya. Kalau misalnya Px1 ya. Px1 maaf. Yang ini Px1 ya. Nah, ini salah ya. Px1 itu berarti 0,1 pangkat 0 ditambah 0,9 pangkat 1 ya. Karena satu kali ngirim ya atau 1 kali percobaan langsung sukses ya. Lalu Px2, kalau Px2 berarti gagal sekali gitu ya. Ditambah kok ditambah sih, dikali ya maksudnya ya, dikali sukses sekali ya. Jadi ini dikali ya, bukan ditambah karena kan dan ya. Lalu Px3 ya, Px3 berarti gagal dulu gitu ya 2 kali, habis itu dan sukses ya. Nah, ini kan pakai rumus yang ini ya, pakai rumus ini. Nah, geometrik ini tadi ya, dia punya parameter 1, yakni probabilitas dia sukses, berapa probabilitasnya ya. Nah, jadi ini jawabannya ya. Jadi P1 ya, sekali kirim paket langsung diterima, probabilitasnya adalah 0,9. P2, kita harus ngirimkan 2 kali paket, berarti yang satu gagal, yang satu sukses, berarti 0,1 pangkat 1 kali 0,9 pangkat 1. P3 gitu ya, kita harus mengirimkan 3 kali paket baru diterima gitu ya. Jadi gagal, yang ketiganya sukses, gagal, yang ketiganya sukses 0,009 ya. Nah, jadi dengan peluang loss seperti ini, sekali peluang kita cukup mengirimkan paket sekali itu adalah 0,9. Berarti dengan probability loss 10% ya, itu cukup reliable karena 0,9 ya. Nah, tapi ini ya asumsinya ini independen ya, hitung-hitungan kita ya. Antar pengiriman paket itu adalah independen ya. Oke. Nah, sekarang kita coba review ya. Kita kan tadi sudah mengenal distribusi mulai dari Bernoulli gitu ya, Bernoulli, binomial,
lalu geometrik ya, Bernoulli, binomial dan geometrik. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Ini masuknya apakah ke Bernoulli, binomial atau geometrik ya. Jadi misalnya kita punya ruangan server katakanlah ya. Lalu di ruangan server tersebut pastinya terdapat banyak disk ya. Jadi bisa hard disk ataupun mungkin solid state drive ya atau SSD ya. Nah, setiap disk itu bisa mati, bisa hidup gitu ya. Bisa rusak, bisa masih normal gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa each disk independently dies with probability P each year. Jadi setiap disk itu punya peluang mati gitu ya setiap tahun. Jadi punya peluang mati sebesar P setiap tahun ya. Nah, bagaimana distribusi dari nilai-nilai atau variabel-variabel random berikut gitu ya. Jadi masuknya ke yang mana nih? Dan yang pertama adalah the number of disks that die in the first year. Nah, masuknya apakah binomial? Pertama Bernoulli dulu ya, Bernoulli, binomial atau geometrik yang nomor 1. Kalau kita mengukur jumlah disk yang mati ya dalam kurun waktu 1 tahun pertama. Apa nih? Binomial, Bernoulli, ya, binomial atau geometrik. Ada yang punya pendapat? Binomial, Pak. Binomial, ya. Ada yang tidak setuju? Kenapa binomial? Yang ditanyakan number of disk. Number of disk. Ya. Number of disk yang mati ya. Oke. Yang kedua, the number of years ya until a particular disk dies. Berarti apa nih? Geometri itu, Pak. Geometrik ya. Yang terakhir adalah the state of a particular disk ya. Jadi state particular disk tertentu pada 1 tahun. State-nya kan bisa hidup, bisa mati ya. Berarti dia apa? Bernoulli, Pak. Bernoulli ya. Ya, gampang ya diidentifikasi ya. Nah, jadi jawabannya benar. Yang pertama adalah binomial, yang kedua geometrik, yang ketiga Bernoulli. Kenapa binomial tadi? Kita melakukan pengamatan tiap hari gitu ya selama 1 tahun. Ya. Yang dicatat adalah jumlah disk. Ya tadi ya, kita lakukan N pengamatan, lalu sukses itu punya peluang P ya, event sukses punya peluang P. Yang ditanyakan adalah jumlahnya ya. Jumlah suksesnya ya, dari pengamatan sebanyak N ini jumlah suksesnya ada berapa. Nah, kalau yang dua adalah kita menunggu gitu ya, kita harus menunggu sampai berapa tahun gitu ya, sampai kita menemukan disk yang mati gitu ya. Jadi kita melakukan trialnya itu tahun pertama gitu ya, tahun kedua, tahun ketiga sampai ketemu disknya mati gitu ya. Nah, berarti dia geometrik ya. Dan yang terakhir adalah Bernoulli. Nah, Bernoulli ini ya cuman mengamati aja ya dalam 1 tahun disk itu hidup atau mati gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah masih discrete ya. Kita berarti ini yang keempat ya, Poisson ya. Nah, Poisson ini mirip binomial ya, mirip binomial tapi untuk N yang besar ya, tapi P-nya kecil. Kalau binomial kan punya parameter N, jumlah trial ya, jumlah percobaan, lalu P adalah jumlah sukses. Terus yang ingin kita ketahui adalah jumlah suksesnya ada berapa ya. N-nya jumlah trial, P-nya peluang sukses. Yang ingin diketahui jumlah suksesnya ada berapa ya. Nah, kalau Poisson ini bisa kita pandang sebagai
percobaan binomial gitu ya, yang n-nya ini sangat besar gitu ya. Dan peluang P-nya ini sangat kecil ya, P-nya kecil gitu ya. Nah, maka di sini ada random variable yang jenisnya Poisson, distribusinya Poisson. Poisson ini punya apa namanya? Parameter hanya lambda saja, hanya satu parameter. Ya. Nah, jadi Poisson ini biasanya dipakai untuk mengamati banyak kejadian, ya, kejadian yang jumlahnya banyak, ya. Nah, tetapi setiap kejadian ini, ya, setiap kejadian-kejadian ini punya peluang yang kecil, gitu ya. Nah, ini kita gunakan Poisson. Poisson ini rumus PMF-nya ya adalah sebagai berikut ya. Jadi PXI ini berarti peluang kita menemukan sukses ya sebanyak I adalah E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat I dibagi I faktorial. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi contohnya misalnya kita, oke, ini waktunya sudah habis ya, mungkin satu lagi ini terakhir ya. Jadi kita misalnya mengamati traffic ya dari 1000 user atau 1000 endpoint ya. Nah, lalu misalnya gitu ya, setiap node mentransmisikan dengan kecepatan 0,001 paket per detik ya. Jadi dalam 1 detik dia mengirimkan 0,001 paket ya. Nah, berapakah probabilitas ya bahwa kita menerima 1 paket ya. Nah, 1 paket di link jaringan kita gitu ya dalam kurun waktu 1 detik ya, dalam kurun waktu 1 detik ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ini n-nya ya. Jadi kalau di apa namanya binomial ini n-nya ya. Lalu peluangnya adalah 0,001 nih ya, P-nya adalah ini ya. Jadi 0,001 paket per second ya. Nah, di dalam Poisson ya, tadi n-nya besar ya, tapi probabilitasnya kecil ya. Jadi probabilitas dikirimkan 1 paket dalam 1 detik ini kan 0,001 ya. Nah, maka kita bisa pakai rumus Poisson tadi ya. Nah, yang ingin dicari adalah PX1. Artinya tadi ya, kita bisa berapakah peluang ada 1 paket ya yang dikirimkan dalam kurun waktu 1 detik ya. Nah, maka untuk melakukan ini kita harus cari dulu lambdanya. Nah, lambdanya ini bisa mengalihkan n dikali p ya. N-nya tadi adalah 1000, p-nya adalah 10 pangkat min 3 ya 0,01. Jadi lambdanya adalah 1 ya. Nah, jadi ini yang ditanya adalah at least ya, paling sedikit 1. Berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa sekian ya. Nah, maka untuk menghitung ini berarti kalau kita hitung satu-satu ini susah gitu ya. PX1 gitu ya, ditambah PX2 ya, ditambah PX3 dan seterusnya, ini kan banyak ya. Maka salah satu trik dalam perhitungan peluang yang seperti ini, berarti yang tidak termasuk 1, 2, 3, 4 kan PX0 gitu ya. Berapa peluang tidak ada paket yang kita terima. Nah, berarti untuk menghitung ini semua tinggal 1 dikurangi PX0. Nah, jadi yang dicari adalah PX0 ini ya. Nah, berarti nanti tinggal masukin aja ke sini ya. Berarti I-nya 0, kita ganti I-nya 0, lambdanya adalah n kali P tadi. Lambdanya adalah 1. Nah, jadi lambdanya adalah 1 ya. Lalu yang kita cari adalah P0. Untuk menjawabnya adalah 1 dikurangi P0 dapat 0,64 ya. Nah, jadi dengan kata lain, peluang kita melihat 1 paket, paling sedikit 1 paket di jaringan ya dalam interval 1 detik adalah 0,64 atau 64%. Ya. Oke, nah itu discrete random variable. Nah, selanjutnya ini continuous random variable, mungkin nanti kita lanjutkan pekan depan atau kalau ada kesempatan sedikit bisa dibahas di praktikum mungkin ya. Karena habis ini masih ada materi selanjutnya, yakni stochastic process. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup?
Tidak ada ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup atau di media yang lain ya. Oke, baik, saya kira itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam.